Jadi pagi ini nanti sebelum Irsal jelaskan tentang praktikumnya ya, saya menjelaskan dulu teori semikonduktor untuk BJT-nya. Ya. Seperti kemarin yang PN junction, itu seperti itu. Kalau di dalam transistor gimana? Kenapa kok saya harus berikan ini? Karena ini adalah konsep dasar yang harus Anda tahu gitu loh, harusnya. Kalau Anda tahu ini, nanti semuanya itu akan menjadi mudah untuk kamu bayangkan. Ya. Pokoknya rumus-rumus yang mengikuti itu sudah dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya kamu tahu. Ya. Jadi saya nanti ini akan memberikan ini ya. Nah, kemarin kan kita udah bahas ini ya, diode yang PN itu ya. Nah, sekarang nanti kita bahas ini. Nah, jadi kalau kemarin aku sudah share screen belum ini? Bentar, Belum, Pak. share screen dulu. Nah, kalau kemarin kan kita tuh belajar bagaimana semikonduktor P, semikonduktor N tak gandeng. Jadi PN junction itu. Ya. Nah, sekarang ini kita belajar kalau transistor itu ternyata bukan dua, gitu. Bukan dua semikonduktor, tapi tiga. Nah, contohnya yang ini, depan ini. Jadi kan saya nggak jelaskan detail seperti yang kemarin ya. Saya cuma sekarang konsepnya langsung saya berikan ke Anda. Kalau Anda masih nggak tahu, berarti Anda mundur lagi lihat part yang dua. Kalau masih nggak tahu lagi, lihat yang yang part pertama ya. Nah, jadi gini, semikonduktor BJT, ya, BJT itu semikonduktornya ada tiga, bukan cuma dua. Kalau PN junction yang kemarin dibuat diode cuma dua, kalau BJT ada tiga. Nah, kelihatan ini ya, contoh ini aja. Ya, ini saya ambil dari wiki gambarnya ini. Saya bukan gambar sendiri. Ini semikonduktor pertama, ya, tipe N, tipe P, tipe N. Berarti semikonduktor ini tipenya NPN. Gambarnya seperti yang kanan atas ini. Nah, simbolnya. Kakinya ada tiga. Ya. Kakinya ada B, ada E, ada C. Ya. Nah, sekarang kamu lihat arah apa? Arah ini ya. Tegangan suplainya. Ya. Lihat VBE-nya dulu. VBE di biasa apa ini? Plusnya masuk ke P, negatifnya masuk ke N. Berarti dia di bias forward. Ya. Kalau B-nya di bias forward dengan E, kemarin kan kita belajar di PN itu. Berarti ini kan seakan-akan diode biasa, toh. Diode biasa yang di bias forward. Maka area di sini, ya, area di sini yang namanya itu free space region atau daerah bebas muatan di sini akan sudah jadi satu. Karena apa? Ini kan P, mayoritas kan hole. Hole di sini terdorong ke sini, atau elektron di sini terdorong ke sini. Maka hole sama elektronnya sudah jadi satu. Berarti tidak ada lagi sekarang daerah bebas muatannya itu. Berarti di sini sudah lebur. Seakan-akan ini menjadi satu bagian. Jadi hole bisa mengalir ke kiri, elektron bisa mengalir ke kanan. Ya. Nah, dengan demikian apa akibatnya? Akibatnya elektron ini sekarang sudah bisa mengalir ke sini. Tapi ingat, ya, ini di bias forward. Kalau kamu lihat ini, PN, sekarang lihat dari B dengan C-nya ya. Jadi antara B dengan C. Kelihatan, B itu tipe P, C itu tipe N. Lihat supply VCB-nya ini. Negatifnya dapat P, ya. Positifnya dapat C. Berarti di bias apa ini? Antara B dengan C? Di bias apa? Reverse.
Berarti di sini ada daerah bebas muatan, ada celah di sini ini. Ada celah karena ini di bias reverse. Berarti elektron yang di sini akan mandek di sini. Jadi di sini seakan kalau saya gambar sekarang, ya, kalau saya pakai annotate merah aja enggak apa-apa ya. Yang di sini tadi, ini sudah tidak ada bebas muatan, jadi artinya elektron bisa ke sini, hole bisa ke sini. Jadi ini sudah gandeng, ya. Ini sudah gandeng karena di bias forward loh VBE-nya. Nah, tapi kalau ini reverse, kelihatan. Ini plusnya dapat di C tipe N. Berarti di sini akan ada daerah bebas muatan. Jadi seakan-akan seperti diode yang di bias reverse di sini. Nah, di sini timbul daerah bebas muatan. Timbul celah di sini. Karena ini di biasnya reverse. Coba kan berarti nanti elektron yang di sini tidak bisa ke sini. Iya. Kalau VCB-nya kecil. Nah, di sini nanti ini dapat plus, dapat min. Ini akan terjadi medan listrik di sini. Medan listrik. Ya. Karena di sini kan sifatnya plus, positif. Sifatnya positif. Di sini sifatnya negatif. Dari suplainya VCB ini. Akan timbul medan listrik. Ini ada elektron yang ngumpul di sini. Elektron banyak ngumpul di sini. Elektron bebasnya ngumpul di sini. Karena ini ada celah, dia tidak bisa. Ya. Tapi ingat, ini apa? Positif ya. Elektron cenderung bergerak ke positif. Ya. Semakin besar tegangan di sini, maka semakin besar E yang dihasilkan di sini. Semakin kuat dia menarik elektronnya. Ya. Suatu saat, pada saat ini kamu perbesar lagi, digedekan, maka elektron di sini akan tembus ke sini. Dia akan bisa melawan ini. Nah, pada saat itulah terjadilah IC. Ya. Semakin kamu perbesar ini, VCB-nya semakin kamu perbesar, maka IC-nya akan makin membesar. Ya. Semakin kamu perbesar VBE-nya, berarti di sini semakin konduk, semakin rapat, maka IC di sini akan menjadi membesar juga. Nah, ini harusnya ada di praktikumnya. Pada saat praktikummu pertama kali itu kamu tentang ini. Ya, jadi sekarang kamu tahu bagaimana sih terjadinya IC yang besar itu. Ya, IC yang besar karena apa? Nah, kamu lihat sekarang dopingnya. Ya, kita lihat dopingnya. Kelihatan, ini N++. Berarti ini semikonduktor silikon yang didoping ya, dengan valensi 5, tapi banyak. Ini semikonduktor tipe P didoping dengan valensi 3, tapi nggak terlalu banyak, plusnya cuma 1. Berarti ini lebih negatif, sifatnya jauh lebih negatif daripada positifnya ini. Karena doping di sini lebih banyak. Ya, ini didoping biasa. Ya, didoping tidak banyak. Dopingnya biasa. Jadi kalau makanan ini iki yang biasa, iki spesial gitu. Iki super spesial. Nah, itu. Kalau makanan. Berarti di sini mayoritasnya elektronnya lebih banyak daripada yang di mayoritas elektron yang di E dengan di C beda. Ya. Nah, nanti akan mengalir elektron dari sini ke sini. Yang kedua yang membedakan lagi adalah dimensinya. Ya. Di sini nggak terlihat. Ya. Dimensinya bagaimana? Dimensinya biasanya B itu tipis. B itu tipis. C itu yang paling lebar. C paling lebar. E tipis. E enggak sebesar C. Tapi lebih besar daripada B. Nah, kira-kira sekian. Nah, ini punyanya. Gambar ini enggak sebanding ya, gambar ini dibuat begini. Harusnya gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi
E-nya itu sekian lebarnya, B-nya tipis, C-nya yang paling gede. Nah, itulah kenapa kok pada saat nanti VBE kamu kasih positif untuk NPN ya, untuk NPN ya. Terus kemudian VCB-nya itu ada tegangannya. Berarti kan sifatnya dia itu menjadi reverse. Jadi junction B C itu reverse. Junction B E forward. Nah, pada saat ini terjadinya arus. Arusnya IC itu karena itu. Jadi kalau VCB-nya kecil, ini tidak akan nano karena ini daerahnya masih ada daerah kosong di sini. Di sini nggak bisa dilewati, Mas. Tapi kalau sampai ini besar, akhirnya E-nya besar, sehingga elektron di sini ketarik ke sini. Nah, itulah terjadinya arus IC. Ya. Semakin besar IB kamu atur, semakin besar ini semakin konduk, IC-nya sini semakin konduk. Nanti IC sama dengan beta kali IB itu karena itu. Ya. Ini yang pertama. Ada pertanyaan langsung aja kalau ada pertanyaan. Ini kan cuma sebentar aja nanti. Ya. Oke. Nah, ini strukturnya yang tadi saya ngomong itu. Ya. Jadi masangnya bukan jajar gini, masangnya seperti ini, realnya itu. Ya, wafernya itu apa? Apa namanya itu? Apa? Wafer itu dalamnya transistornya itu. Seperti ini konstruksinya itu. Jadi C-nya itu paling besar. Ya, C-nya paling besar. P-nya itu ini, B-nya itu ini paling tipis. Nah, E-nya tengah-tengah. Jadi yang saya ngomong tadi itu ini. Yang saya ngomong tadi itu, yang saya garis-garis itu ini. Nah, di gambarku. Nah, jadi ini punyanya E-nya, ini punyanya B, ini punyanya C. Ya, ini kan C-nya sebesar sekian, B-nya tipis, ya, E-nya sekian. Nah, itu loh yang saya ngomong tadi. Kenapa kok C-nya harus besar ya? Karena dia yang menampung arus. Ya, nanti dia akan panas. Di sini akan lebih mudah panas daripada yang E. Ya. Saya tak clear dulu. Nah, sehingga model-model transistor ya, package-nya itu bisa kayak gini, kecil gini, ada yang kayak SMB ya. SMB transistor, SMB kan cilik-cilik ini yang kamu soldernya pakai SMB itu. Ini yang agak saran dikit sak kacang hijau lah gitu. Kalau ini lebih besar lagi, nah ini paling gede, ini 20. Nah, ini yang saya ngomong bodinya ini pasti C. Ya. Bodinya ini pasti C. Kalau ini ada pendinginnya, gitu. Pendingin di belakang itu pasti berhubungan dengan C. Ya, kalau ini nggak ada pendinginnya, kamu harus cari mana C, BE-nya. Boleh. Sehingga antara E dan C tidak boleh dibalik. Seperti yang kemarin ada yang ngomong, ada yang tanya itu. Kalau konsepnya begitu kan boleh dibalik, tidak boleh dibalik. Karena apa? Ya bedanya itu. Selain beda dimensi, juga beda impurity-nya. Beda dopingnya. Ya, sehingga tidak boleh dibalik. Sifatnya sama seperti itu, tapi tidak bisa menghantar arus yang besar nanti. Arusnya akan jadi kecil. Ya, ini secara struktur seperti ini transistornya itu, yang gambar tadi itu. Nah, kalau secara energi level, nah seperti ini kan kemarin kita udah belajar tuh. Ada energi valensi, ada energi ada energi valensi di sini, ini energi yang untuk bebas. Ya. Konduktans, jadi konduktans energi konduksi. Jadi hole di sini akan pindah ke sini. Hole di sini akan pindah ke sini. Ini satu diode, satu semikonduktor. Nah, ini PN junction-nya. Nah, kamu lihat ya, level energinya ya. Nah, ini hole. Ya. Ini kalau pindah ke sini jadi elektron bebas. Inilah yang menghantarkan arus. Nah, energi level yang di kolektor itu rendah. Artinya mudah, gampang lepas ininya itu. Ya, ini kalau dilihat dari sisi energi level. Kalau energi level itu apa kamu tidak tahu, kamu mundur lagi lihat videonya. Ya. Ini yang terjadi
sorry. Yang terjadi di sini. Nah, tadi yang saya gambar itu energi levelnya. Ya. Oke, nah sekarang tadi balik tadi. Yang kita pelajari sekarang di LK ini, gitu. Hampir semuanya itu adalah daerah aktif. Seharusnya daerah kerja transistor ada 3. Aktif, cut off, sama saturate. Ya. Yang kita pakai di LK, di elektronika analog ini, biasanya daerah aktif. Jadi transistor-transistor yang dipakai di amplifier, di pemancar, di apapun ya, yang intinya bisa membesarkan sinyal, itu pasti di daerah aktif. Loh, daerah cut off sama saturate dipakai, Pak? Iya, dipakai, tapi nanti di rangkaian digital. Jadi fungsi transistor itu dipakai di rangkaian digital, dia akan menggunakan daerah kerja cut off sama saturate-nya itu. Ya, tapi itu nanti, nggak usah dipelajari sekarang. Sekarang yang penting kamu tahu bahwa kita itu pakai yang aktif. Nah, kalau pakai aktif, ini ya, berarti yang kita fokus tuh ini aja, yang aktif ini. Nah, lihat yang saya kotak merah ini ya, yang saya kotak merah. Ya. Ini semua daerah aktif yang ini, aktif forward, aktif forward. Untuk NPN, PNP. Kamu nggak usah bingung sama ininya. Yang kamu pegang apa? Cuma ini loh. Ya. Junction BE untuk aktif harus di bias forward, CB-nya atau BC-nya harus reverse. Pasti dia forward. Seperti yang saya jelaskan di gambar tadi itu. Itu daerah aktif. Kalau PNP gimana? Ya sama, buat aja sedemikian rupa tegangan itu sehingga VBE-nya itu forward, VCB-nya atau V yang kamu pasang antara C dengan B-nya itu harus reverse. Pasti aktif. Gak usah ngapal no wolak-walik tegangan nih. Ya. Jadi kalau kamu tahu NPN, oh berarti VBE harus tak buat forward. Gimana caranya buat forward? Berarti P-nya tak kasih plus, E-nya tak kasih N. Itu kalau NPN. Kalau PNP lihat apa? Ya kebalikannya berarti. Ya, yang diingat cuma ini aja. Kalau mau bikin aktif, VBE harus forward, VCB harus reverse. Ini harus forward, harus reverse. Seperti gambar yang tadi. Seperti gambar yang ini. Nah, ini harus forward, ini harus reverse. Dia akan aktif. Kalau nggak gitu dia nggak aktif. Nggak aktif artinya dia cut off. Atau dia terlalu aktif jadi saturate. Ya. Tapi itu nanti di belakang aja. Sekarang yang penting yang merah-merah ini aja. Untuk kamu. Yang lain nggak penting. Ya. Nah, sehingga kalau saya masang, belum tak clear. Nah, sehingga kalau saya pasang sekarang ya seperti ini, VBE harus di bias forward untuk dia aktif ya toh. VCB harus reverse. Loh, ini kan saya masang VCE, Pak. Kan saya bukan masang VCB, Pak. Ya, berarti VCB-nya itu antara VCE yang sekian ini berarti ini VCB. Nah, kalau ini VBE, ini VBE, ini VCE, berarti ini apa? Ini VBC atau VCB. Ya, saya kebalik. VCB. Dari C ke B, yang positif yang diomongkan dulu. Jadi saya kebalik. Jadi saya V, C, B. Ini VBE. Berarti misalkan aja ini kamu pasang 1 volt, gitu. Misalkan ini 1 volt VBE-nya. Ya. VCE-nya kamu pasang misalkan aja 6 volt, maka VCB-nya pasti 5 volt.
Berarti tegangan dari sini, beda potensial antara base dengan emitter ini pasti 5 volt. Dengan kamu memasang VCE 6 volt. Maka pasti ini reverse sekarang. Ya toh? Yang plus dapat masuk ke N, yang polarisasinya N, baterainya masuk ke P. Berarti ini pasti reverse. Yang ini, yang N masuk ke N, yang P masuk ke P, berarti ini pasti forward. Nah, kalau dengan demikian pasti transistor ini kerja. Daerahnya pasti daerah aktif. Nah, kalau dia bekerja, kalau dia sudah daerah aktif, maka pasti berlaku ini. IC sama dengan beta DC-nya dikalikan dengan IB. Beta DC itu apa? Beta DC lihat datasheet-nya. Itu faktor pengali aja. Berarti IC itu akan sebesar sekian kali beta DC kali dari IB-nya. Ya, contoh misalnya ya. Kalau IB di sini 1 miliampere, masuk di sini 1 miliampere. Beta di sini itu adalah 100. Maka IC yang keluar adalah 100 kali 1 miliampere. Berarti dia sama dengan 100 miliampere. Apa sih latar belakang ini untuk apa? Ya. Konsep pemikiran ini untuk apa? I beta kan selalu konstan. Ini besarnya konstan. Ya. Implementasi dari ini, dari transistor itu adalah berarti, oh kalau begitu, saya itu bisa mengontrol besarnya IC dari besarnya IB. Ngerti ya? Saya bisa mengontrol besarnya IC dari IB. Kalau satu rangkaian IC-nya kurang besar, IB-nya tak gede noy, maka IC-nya akan membesar. Ya. Jadi kamu bisa mengontrol arus menggunakan arus. Seperti kalau kamu pakai tools, buka kunci, kalau pakai tangan kan berat. Kalau pakai kunci kan gampang. Nah itu loh. Atau air, kalau kerannya jalannya kecil, kalau kerannya kamu tutup, itu berarti IB-nya. IB-nya kamu tutup, airnya kecil. Kalau IB-nya kamu buka, kerannya kamu buka, IB-nya, IC-nya besar. Ya, jadi kamu bisa mengontrol arus menggunakan arus. Ini yang terjadi di transistor. Nanti kalau sampai FET, ya, kalau dia bekerja di daerah aktif, FET-nya itu, kamu itu mengontrol arus menggunakan tegangan. Itu beda prinsipnya. Ya, kalau ini ngontrol arus pakai arus, ngontrol arus IC pakai IB. Nah nanti kalau di FET enggak begitu. Ngontrol arus ID, arus outputnya itu namanya arus drain, menggunakan tegangan gate-nya. Berarti kamu ngontrol tegangan, ngontrol arus menggunakan tegangan. Itu konsepnya FET. Ya, nanti kalau sampai di FET. Nah, ini kamu pegang, coba saya kasih tahu dulu sehingga kamu tahu bedanya. Ini yang penting. Ini yang dipakai di dunia kerja. Ya, bagian ini. Jadi kamu bisa mengontrol IC menggunakan IB. Oke. Sekarang tak tutup dulu. Nah, jadinya gimana kalau saya sudah tahu ini? Nah, berarti bisa keluar seperti ini. Nah, inilah namanya karakteristik outputnya transistor. Ya. Kalau IB-nya 0, dia akan menghasilkan IC yang kecil. Kalau IB-nya 0,1 naik sedikit menghasilkan IC sekitar sini 4. Gitu. Kalau 0,2 menghasilkan IC sekian. 0,3 menghasilkan IC sekian. 0,4 menghasilkan IC sekian. Lihat. Besarnya IB, semakin IB naik ke atas. Ini kan untuk grafik ini kan untuk IB sama dengan 0. Grafik ini untuk IB sama dengan 0,1 gitu loh. Ya. Berarti nanti kalau ini ya. Jadi kalau ini nanti begini, semakin IB naik ke atas,
maka IC juga akan semakin naik ke atas. Ya. Itulah yang namanya IC berbanding dengan IB. Ya. Ini untuk IB sama dengan 0,1, IB 0,2, 0,3, 0,4. Nah, sekarang kalau kita lihat daerah kerja, yang tadi itu ya. Nah, daerah kerjanya berarti mana? Berarti ini semua. Ya. Daerah kerja aktif itu ini loh. Ya. Berarti kamu tidak usah lihat grafik yang lain, cuma kamu lihat ini aja nanti. Ya. Nah, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Nah, inilah yang kamu lihat nanti. Daerah sini nih yang kamu lihat. Ya. Ini IC, ini IB. Semakin IB naik, IC juga naik. IB naik, IC naik. IB naik, IC naik. Nah, inilah daerah aktif. Ya. Jadi daerah kerjamu duduk sini. Nah, kalau yang ini nggak usah dilihat. Ini daerah namanya daerah cut off. Jadi tanda satu mati, IC-nya enggak ono, IC-nya kecil sekali. Ya toh? IB-nya kecil sekali. Itu daerah kata sensor mati. Cut off. Ya. Kalau ini daerah sini. Nah, ya. Ini daerah saturit. Ini sampai sini misalkan maksimumnya sini ya, maksimumnya sini ya. Nah, ini maksimum di sini misalkan aja. Ya. Berarti ini daerah saturit. Sampai dia ini. Nah, kerjamu sekarang di elektronika analog, kamu cuma lihat ini aja. Yang kotak tengah ini aja. Yang lain tidak usah dilihat dulu. Ya, itu. Nah, wis dengan demikian kamu tahu gimana sih dalam transistor itu bekerjanya. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sekarang? Sampai ini? Apakah ada pertanyaan? Wis, on kan videonya. Nah, kita tanya jawab sekarang. Apakah ada yang sesuatu yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya stop videonya. Oke ya? Ini saya stop dulu. Terima kasih.